سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini gilirannya membahas tema tentang fikih kontemporer, fikih kekinian yang tidak ada di dalam kitab-kitab fikih klasik, ya namanya juga kontemporer, kekinian. Dan tema yang akan kita bahas malam ini tentang zakat profesi. Hadirin jamaah sekalian, tentang zakat profesi ini di buku saya menuliskannya di halaman 401 lah ya. Baik, kita buka halaman 401, zakat profesi judulnya, bab yang ke-10. Kita awali dulu dengan ta'rif atau pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat profesi pengertian satu bahasa. Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan atau profesi lebih populer disebut dengan istilah zakatu kasbil amal wal mihan al hurrah, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Itulah istilah yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhuz Zakahnya, dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu secara bahasa. Dan secara istilah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, ya rutin seperti gaji bulanan, ataupun dari pekerjaan lepas seperti ya keuntungan dari job, bisnis dan sebagainya. Ciri utama zakat ini kalau dibandingkan dengan fikih zakat yang klasik lainnya adalah tidak disyaratkannya nisab dan haul. Jadi semua zakat yang terkait dengan harta itu selalu ada syarat kena zakatnya itu kalau dia sudah memenuhi nisab tertentu dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu tidak pernah turun dari nisab baru kena zakat. Nah, zakat profesi ini yang paling membedakan dengan semua zakat yang ada adalah dia tidak disyaratkan nisab dan juga haul atas penghasilan yang didapat. Jadi prinsipnya, begitu terima honor, gaji atau upah, ya harus segera dikeluarkan zakatnya sekian persen saat itu juga. Nah, ini yang membedakan antara zakat profesi dengan zakat-zakat yang lainnya. Cuma zakat profesi ini baru diciptakan atau baru disusun, diijtihadkan, atau mungkin lebih tepatnya diusulkan di zaman sekarang. Di kitab fikih klasik 14 abad nggak ada, di hadis Nabi lebih nggak ada lagi, di Al-Quran lebih tidak ada lagi. Adanya ya baru usianya mungkin kira-kira baru 50 tahun lah, khususnya ketika Dr. Yusuf Al-Qardawi membuat disertasi ya untuk mengambil gelar S3-nya di Al-Azhar dengan judul besarnya adalah Fiqhuz Zakah. Dari sekian banyak bab yang beliau bahas, nah ada nih satu, zakat kasbil amal wal mihanil hurrah, itu satu bab tersendiri. Nah jamaah sekalian, kita masuk pada bagian yang B, sejarah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang baru muncul diinisiasi di abad ke-14 Hijriah. Ya sekarang ini Pak,
ya masuklah abad 15 begitu ya. 100 tahun yang lalu dari hari ini zakat profesi itu belum ada. Nah, kita akan bicara sejarahnya. Nomor satu, ada banyak profesi namun tidak ada zakatnya. Ini kalau melihat faktanya ya. Jangan heran kalau di masa kenabian kita tidak pernah menemukan contoh nyata dari zakat profesi. Meskipun di masa itu sudah banyak profesi atau pekerjaan. Bahkan kita mengenal ada sabda Nabi yang memerintahkan bayarkan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ada itu kan hadisnya, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajif 'irquhu. Bayarkan itu semua upah dari orang yang kerja sebelum kering keringatnya. Itu kan hadis rawahu Ibnu Majah. Bahkan sejak jauh masa lalu sebelum era kenabian Muhammad SAW sudah ada banyak orang yang bekerja dan mendapatkan upah dari hasil keringatnya. Salah satunya ya Nabi Musa alaihissalam yang bekerja sebagai penggembala kambing. Itu kan kisah Nabi Musa jadi penggembala kambing itu kan ada di Quran, Pak. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya ayah, jadikanlah dia sebagai orang yang kita upah, ya istajir, jadikan karyawan yang kita upah. Sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ya adalah orang yang qawi, yang kuat tenaganya, dan amin, yang dapat dipercaya. Nah, jadi ya jangan dibilang profesi-profesi itu belum ada, Pak, di masa lalu. Ada. Nabi Muhammad memerintahkan ayo bayarkan upah orang yang kerja, dan Nabi Musa orang yang kerja, begitu ya. Namun tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang mewajibkan para pekerja itu untuk membayarkan zakat atas tenaga dan pekerjaannya. Di masa sahabat dan masa tabi'in hingga masa tabi'ut tabi'in pun ya kita menemukan banyak orang-orang yang bekerja dan digaji. Namun tidak ada satupun bukti otentik yang menunjukkan praktek zakat dari hasil penghasilan. Baik jamaah sekalian, nomor 2, potongan gaji Umar bin Abdul Aziz. Nah begini jamaah sekalian, kalau dibilang tidak ada zakat profesi di masa Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, iya sih. Cuman kalangan yang pro dengan zakat profesi cari dalil, Pak. Ketemu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah memotong sekian persen gaji pegawai istana untuk kepentingan kaum muslimin. Dan fakta inilah yang dijadikan dasar tentang adanya zakat atas penghasilan. Namun yang jadi pertanyaan, ya pertanyaan kritis ya, apakah para pekerja lain selain pegawai istana gajinya juga dipotong oleh khalifah? Ya ternyata tidak ada bukti akurat tentang hal itu, sehingga pemotongan gaji pegawai istana itu kalaupun terbukti benar misalnya, namun tidak bisa dianggap sebagai zakat. Ya karena hanya berlaku secara parsial. Kenapa yang diwajibin cuma pegawai istana doang? Yang lain-lain gimana? Apa nggak kena zakat juga? Padahal kan zakat itu ibadah yang sifatnya mengikat seluruh umat Islam dan bukan hanya mengikat pegawai istana saja kan? Oke. Bagian 3, fikih, kitab fikih klasik tidak menyebutkan. Namun dari semua fakta di atas, bukti paling otentik tentang tidak adanya zakat profesi di masa lalu adalah kalau kita buka semua kitab fikih, baik dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Ternyata tak satu pun dari kitab itu yang menyinggung tentang zakat profesi. Dan sesuai dengan pengakuan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri sebagai bapak zakat profesi gitu ya, bahwa zakat ini baru dimunculkan di akhir zaman ini saja sebagai antisipasi dari perkembangan zaman yang menurutnya sudah jauh berubah dari zaman Nabi. Sehingga zakat profesi ini memang tepat kalau dimasukkan ke dalam genre fikih kontemporer, zakat kontemporer
yang keberadaannya baru dirumuskan di zaman sekarang, itu pun belum tuntas, merumuskannya belum sepakat, Pak, ya. Dan sebagai bagian dari fikih kontemporer, ciri khasnya adalah adanya khilafiyah dalam ketentuan, itu sangat tidak bisa ditepis, itu Pak. Kita akan menemukan begitu banyak perbedaan pendapat di kalangan para pendukung zakat profesi sendiri. Jangan heran kalau bicara zakat profesi, bertanya kepada dua ustadz yang berbeda, jawabannya ada dua macam. Kalau nggak puas, tanya lagi ustadz yang ketiga, ternyata datang lagi pendapat versi yang ketiga. Nanya ke ustadz yang keempat, lain lagi. Nanya lagi kelima, lain lagi. 10-20 ustadz, 20 versi ketentuan zakat profesi. Kenapa? Pertama, nggak ada dalilnya, maksudnya nggak ada contoh realnya. Yang kedua, ya masing-masing cuma enaknya gini kali ya, enaknya gitu kali ya, main enak-enaknya doang, Pak, tapi nggak ada rujukannya. Dan kalau kita nanti bedah itu zakat profesinya Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya Qardawi sendiri juga baru sekedar apa gini aja ya, apa gitu aja ya, gitu. Bayangkan, Pak, ini urusan zakat loh. Zakat itu rukun Islam. Orang nggak bayar zakat kafir, keluar dari agama Islam dan halal darahnya di masa Abu Bakar. Tapi kok ketentuannya lagi dibikin gitu, Pak, kayak belum selesai. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Baik, kita masuk bagian C, pendukung zakat profesi dan hujahnya. Oke, jadi di dunia Islam sekarang ini jamaah sekalian, tentang ada dan tidaknya zakat profesi itu pecah dua. Ada para pendukungnya yang pro zakat profesi dan ada yang nggak mendukung. Kita telusuri satu-satu, ya. Pertama kita ngomong dulu tentang mereka yang mendukung, ya. Ada banyak hujah yang mendasari kenapa para ulama dan juga lembaga fatwa, ya, di dalam kehidupan kita ini banyak yang memfatwakan harus ada zakat profesi. Nah, kita mulai dari para tokohnya dulu, ya. Ada beberapa tokoh yang bisa disebut mewakili kelompok ini, ya, antara lain misalnya Dr. Yusuf Qardawi sendiri, ya kan, beliau ya pakarnya lah. Tapi nanti ada juga ulama yang lain, misalnya ada Syekh Muhammad Abu Zahrah, ya, beliau dari Al-Azhar juga Mesir, Dr. Abdul Wahab Khalaf misalnya, dan yang lain-lain. Tapi yang jelas tokoh besarnya Qardawi karena beliau yang menulis disertasi tentang itu, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya juga ke bahasa Indonesia, dan disertasinya Qardawi itu laris manis kayak kacang goreng, Pak, di Indonesia, karena memberi sebuah peluang munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang ya tumbuh kayak cendawan di musim hujan gitu. Wow, di mana-mana ada amil zakat, karena memang ya basah sih, Pak, basah banget, bahkan bukan cuma basah, Pak, banjir gitu ya, sumber duit gitu. Nah, yang kedua Dr. Abdul Wahab Khalaf, dalam fikih zakatnya Dr. Qardawi tegas menyebutkan bahwa pendapatnya yang mendukung zakat profesi bukan pendapat yang pertama, beliau bukan penemu gitu. Sebelumnya sudah ada tokoh ulama Mesir yang mendukung zakat profesi, yaitu Abdul Wahab Khalaf. Ini ulama besar di Mesir, hidupnya di tahun 1888, wafatnya 1906. Itu NU belum lahir tuh, Pak. NU lahir tahun berapa ya? 1924 ya. Nah, ya pokoknya beliau sudah wafat, NU-nya belum lahir gitu ya. Dikenal sebagai seorang tokoh ahli hadis, ahli usul fikih, dan juga ahli fikih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab usul fikih Ahkamul Ahwal Syakhsiyah, Al-Waqf wal Mawarith, kemudian ada Siyasah Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir beliau punya Nur Minnal Islam. Nah, dalam kuliah yang mereka sampaikan tentang zakat disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat profesi sebagai salah satu kewajiban. Namun, nah ini dia, Pak, Dr. Abdul Wahab Khalaf benar, Pak, salah satu pencetus zakat profesi, tapi ada tapinya, Pak. Beliau masih mensyaratkan harus ada nisab dan haul.
Amma kasbul amali wal mihan fa innahu yu'khadhu minhu zakah in madha alaihi haul wa balagha nisaban. Ini jadi ada zakat profesi menurut Abdul Wahab Khalaf, tapi tidak seperti zakat profesi yang kita kenal sekarang ini, Pak. Karena masih mengharuskan adanya nisab dan masih adanya haul. Tokoh ketiga, Dr. Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abu Zahrah, ya. Ini orang Mesir juga, Syekh Abu Zahrah. Dosen saya itu muridnya beliau, jadi masih nyambung gitu ya. Wafatnya 1974, jadi yang pernah tinggal di Mesir sampai tahun 74 berarti ketemu nih kalau dia kuliah di Azhar. Ini gurunya Qardawi, ya, Syekh Abu Zahrah. Beliau sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Nah, kalau kita telah fatwa Syekh Abu Zahrah dan juga Abdul Wahab Khalaf dengan cermat, sebenarnya yang mereka fatwakan itu bukan zakat profesi yang dimaksud. Sebab masih ada syarat haul dan nisab. Kalau ada kedua syarat itu, setidaknya ada syarat haul, maka zakat itu lebih merupakan zakat atas harta yang ditabung dan disimpan. Padahal inti dari zakat profesi itu tidak membutuhkan haul, sehingga begitu diterima langsung keluarin zakat. Namun, nah ini dia nih, rupanya Dr. Yusuf Al-Qardawi bersikeras tetap menggolongkan mereka sebagai pendukung zakat profesi, padahal yang dimaksud agak berbeda kriterianya. Ya, ini saya bolak-balik, Pak, disertasinya Dr. Yusuf Al-Qardawi itu saya bongkar satu-satu gitu ya. Dasarnya apa sih Qardawi sampai mengatakan ada zakat profesi? Beliau salah satunya beriktimad kepada ulama-ulama Azhar. Ya tadi itu Dr. Abdul Wahab Khalaf, Syekh Abu Zahrah. Iya, memang dalam fatwa-fatwa mereka ada namanya zakat profesi atau kasbul amal itu. Cuma fatwanya masih mengatakan fa innahu yu'khadhu minhu in madha alaihi haul wa balagha nisaban. Nah, jadi kritik saya atas apa yang dikatakan Qardawi, sebenarnya mereka bukan pendukung zakat profesi sebenarnya. Cuman memang mengharuskan zakat profesi asalkan nisab dan haulnya terpenuhi. Baik, berikutnya lagi yang udah agak kesini, belum lama sih wafatnya, Dr. Muhammad Al-Ghazali, Azhar juga, Pak, Mesir semua ini, mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia wajib zakat. Nah, jadi gini, kalau petani aja kena zakat dari hasil pertaniannya, nah ente harus kena zakat juga. Soalnya ntar nggak adil. Masa yang petani kena zakat, ente kagak? Harus kena. Gimana kayak caranya biar kena? Nah begitu, Pak. Nanti dibuat perhitungannya. Maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai, dan sejenisnya diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. Nah gitu. Jadi kias sebenarnya, Pak, kias atas kalau dia aja, orang yang petani aja itu kena zakat, masa ente yang lebih kaya dari petani nggak kena zakat? Harus kena. Itu kan kias tuh, Pak. Cuman cara ngitungnya gimana? Nah, lu atur sendiri dah, pokoknya lu kena aja gitu kira-kira kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali. Baik, itu kelas dunia, Azhar semua rata-rata. Bagaimana dengan nasional, lokal? Di lokal ini, Pak, kita temukan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Musyawarah Nasional Tarjih ke 25 yang berlangsung pada tahun 2000 di Pondok Gede, Jakarta, dihadiri oleh anggota Majelis Tarjih Pusat. Ini saya bikinkan petikan fatwanya. Fatwanya bilang begini: Putusan Munas Tarjih tentang zakat profesi dan lembaga zakat. 1. Zakat profesi. A. Zakat profesi wajib hukumnya. B. Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat. C. Kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Nah ini, Pak, kalau ngelihat Majelis Tarjih masih ada nisab 85 gram emas.
tapi tidak ada haul. Tidak ada haulnya. Ini bukan haul peringatan wafatnya kiai gitu, bukan haul. Haul tuh Anda punya emas yang nilainya di atas 85 gram atau 80 gram ke atas, dan emas itu Anda miliki selama setahun penuh tidak berkurang sepanjang itu, maka setelah sudah setahun baru Anda kena zakat. Harusnya kan gitu ya. Tapi dalam tarjih itu dikatakan enggak. Anda punya uang yang nilainya setara dengan 85 gram emas, berarti Anda kena zakat gitu. Nah, masalahnya Pak, ini kalau kita mau kritisi lebih dalam, agak sulitnya begini Pak. 85 gram emas itu Pak, itu nilainya berapa duit kalau rupiah? 1 gram berapa Pak? 1,5 juta anggap ya. Nah, kalau kali 85 kan berarti udah 130 jutaan lah. Siapa orang yang gajinya 130 juta? Kan nggak ada, gitu kan? Nggak ada. Nah, kemudian diakalinnya gini, nggak ada sih. Tapi kalau Anda gajinya 13 juta, dalam setahun kan jadi 130 juta. Berarti ente gaji 10 juta udah kena. Itu alibinya. Walaupun alibi itu gampang dipatahkan, itu kan kemungkinan bisa dapat 130 juta kalau duit gajinya nggak diapa-apain, nganggur. Lah, ini Pak, gaji 13 juta, belum juga gajian, tagihan udah banyak. Ya kan? Nggak yang nyisa itu Pak. Orang P11 Pak, pergi pagi, pulang petang, pantat pinggul, pegal-pegal, pendapatan pas-pasan. Ya kan? Gaji 13 juta, baru hari pertama udah bures gitu Pak. Terus apanya yang mau dibilang punya gaji 130 juta karena pengeluarannya pun lebih besar dari itu, dan nggak pernah ngumpul 130 jutanya itu Pak, nggak ngumpul ya. Padahal dia terima sekarang, misalnya ini sekarang bulan apa nih, bulan Oktober ya, dapat nih 13 juta dah. Terus besok nih bulan November dapat lagi 13. Yang 13 kemarin kan udah habis Pak. Ya kan cuma ngalir doang gitu. Padahal yang dimaksud dengan nisab, Anda tuh mendapatkan 130 juta bruk. Kenapa jadi dicicil jatuhnya? Nisab dicicil, ada-ada aja. Kan gitu Pak. Kelemahannya tuh di situ. Oke ya. Terus Majelis Ulama Indonesia ada fatwanya juga Pak. Panjang nih fatwanya, tapi saya baca aja. Pertama, dalam fatwa ini, ketua umum ya, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan yang lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Itu penghasilan. Hukum, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ya kan? Masih nyebut nisab dan 1 tahun. Nah, ketiga, waktu pengeluaran zakat. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Berarti nggak pakai haul, ya kan? Padahal syaratnya zakat itu kan haul, bukannya pas nerima, tapi setelah dimiliki selama 1 tahun, ya kan? 2, jika tidak mencapai nisab, nah ini dia nih Pak nih, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Lihat Pak, semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Ini yang dikumpulkan duitnya apa angkanya doang? Kalau angkanya sih ya segitu setahun, tapi kalau duitnya kan habis Pak, ya kan? Kemudian zakat itu dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Penghasilan bersih Pak. Nah ini dia masalahnya Pak. Penghasilan bersih itu apa? Penghasilan bersih itu maksudnya gini Pak, Bapak kerja sebulan dapat gaji nih, misalnya taruhlah 20 juta gitu Pak.
Terus Bapak punya pengeluaran yang pokok nih, ya kan, untuk menghidupi keluarga apa dan sebagainya. Habislah sebulan misalnya dari 20 juta habis 15 juta. Nah berarti yang 5 juta selisihnya itulah penghasilan bersih gitu. Dari situ kena zakat kalau ada selisihnya. Masalahnya Pak, kebanyakan orang yang gajinya 20 juta pengeluarannya bukan 15 Pak, 23 pengeluarannya gitu. Gaji 20, pengeluaran 23, selisihnya kebalik Pak gitu. Yang ada dia bukan kaya, yang ada dia mustahik zakat gitu Pak, ya kan. Jadi ini problemnya itu. Cuman kalau kita lihat tanda tangannya nih Pak, tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa yang tanda tangan Pak Ma'ruf Amin itu, ya kan. Waktu itu sih dia belum tahu mau jadi wakil presiden sih kan, 2003. Nah, fatwa MUI ini menarik dikaji. Disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yaitu senilai 85 gram emas. Dalam hal ini MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun. Pokoknya kalau jumlah penghasilan itu sampai nisab emas, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya. Itu Pak. Ya, jadi memang ciri khas dari zakat profesi itu menghilangkan nisab, wabil khusus menghilangkan haul. Padahal kalau mengacu kepada fikih zakat yang original, yang klasik, yang ada di 4 mazhab, harta itu harus dimiliki dulu selama setahun penuh, disebut dengan haul. Sejak awal hingga akhir tahun, kalau belum dimiliki selama setahun belum kena zakat. Bahkan lebih jauh, meskipun penghasilannya belum mencapai nisab sekalipun, tapi sudah bisa bayar zakat. Nah ini yang lucunya nih Pak ya, ada butir nih bagian ketiga. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan. Baik, itu MUI. Berikutnya lagi, Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc. Nah di Indonesia ini khususnya, salah satu ikon zakat profesi yang cukup terkenal adalah profesor, sebenarnya sudah Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSc, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Jadi beliau di UIN Syarif Hidayatullah mempertahankan disertasinya ya, dengan judul Zakat dalam Perekonomian Modern, yang berhasil diraihnya lewat UIN Negeri Jakarta. Paling tidak beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada 10 jenis zakat di masa modern. Jadi nampaknya Prof Didin ini ya ngikutin jejaknya Qardawi lah. Cuman kalau Qardawi itu di Azhar, beliau di UIN Syarif Hidayatullah. Nah yang unik nih Pak jamaah sekalian, beliau menuliskan ada 10 ya. Pertama zakat profesi, kedua zakat perusahaan, ketiga zakat surat berharga, keempat zakat perdagangan mata uang, terus ada zakat hewan ternak yang diperdagangkan ya, ada lagi zakat madu dan produk hewani, ada lagi zakat investasi properti, ada lagi zakat asuransi syariah, ada lagi zakat usaha tanaman anggrek, walet dan ikan hias, terakhir zakat sektor rumah tangga. Nah ini unik juga Pak. Sama satu lagi yang belum saya sebutkan di sini ya, harusnya ada zakat atas perabotan mewah di rumah Pak. Bapak punya perabotan mewah, kena zakat gitu Pak. Jadi zakatnya nggak pernah ada Pak di dalam kitab-kitab fikih, itu nggak ada, hadis Quran apalagi nggak ada. Tapi beliau menciptakan kewajiban-kewajiban zakat baru yang menurut beliau harusnya kena gitu. Menurut beliau harusnya kena. Ya hanya saja saya tidak hadir dalam sidangnya dan tidak dapat kesempatan untuk bertanya. Kalau ada kesempatan bertanya, saya mau bertanya gini, Pak, kalau ada orang Islam, dia punya apa itu misalnya barang mewah ada di rumahnya, terus dia nggak bayar zakat, itu kafir nggak Pak? Iya kan? Kan itu wajib Pak. Orang nggak mau bayar zakat, mani'uz zakah kan oleh Abu Bakar dihalalkan darahnya itu Pak. Umar aja protes, Abu Bakar, kira-kira antum kenapa? Dia udah pada baca syahadat loh itu, dan juga sholat 5 waktu, cuman nggak bayar zakat doang, kenapa halal darahnya kita perangin? Dan Abu Bakar langsung tegas itu Pak, wallahi law mana'uni inaqan
Kalau mereka nggak mau bayar, walaupun cuma anak kambing yang dulu mereka bayar di zaman Rasulullah, tapi sekarang dia nggak mau bayar, saya akan perangi mereka, halal darahnya. Mereka bukan Islam, gitu Pak. Tegas itu Pak. Dan itu walaupun awalnya pendapat Abu Bakar, tapi kalau para ulama kebanyakan mengatakan itu ijma'us sahabah yang diawali dengan Abu Bakar. Nah pertanyaannya gini Pak, berarti nih kita yang nggak bayar zakat itu nih kita kafir apa gimana nih kira-kira? Kan gitu Pak, kalau dibilang wajib, ya kan? Nah cuman ya saya nggak dapat kesempatan untuk bertanya, jadi ya tanyain aja mungkin nanti kalau kapan ketemu gitu, Pak nih kafir nggak nih gitu kita gitu, karena semuanya nggak pernah kita bayar nih Pak, gitu, ya kan? Baik, itu tokoh-tokohnya. Sekarang kita ngomongin hujahnya. Apa latar belakang dasar yang membuat mereka mengatakan itu kena zakat? Dasarnya apa? Nah, yang pertama, ini panjang ya, saya nulis ini agak panjang juga, saya cepet-cepetin aja Pak ya. Pertama, asas keadilan dan realitas. Jadi intinya cuma gini doang Pak, yang kena zakat itu kalau pakai fikih zakat klasik itu miskin pada kena. Nah lu kaya banget segitu kenapa jadi nggak kena, gitu kan? Nah dibikinin lah kira-kira biar kena zakat tuh bagaimana aturannya. Nah itu mereka isi dengan ijtihad. Pokoknya intinya asas keadilan. Jangan sampai ada orang yang dengan kekayaan cuman segini dia kena zakat, padahal yang lain ada lagi dia punya kekayaan yang lebih tinggi tapi malah nggak kena zakat. Jangan sampai kayak gitu. Makanya harus ya dibikin asas keadilan. Yang kedua jamaah sekalian, tidak harus dimiliki selama 1 haul. Nah ini yang menarik Pak. Para pendukung zakat profesi sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan zakat itu harus 1 haul. Dimiliki dulu hartanya selama 1 haul baru kena zakat, gitu kan? Nah ini mereka agak kesandungnya di sini Pak, karena ketentuan ini membuat disertasi mereka atau katakanlah usulan mereka jadi mentah, ya kan? Nah dibaliknya Pak, untuk menjawab masalah haul ini para pendukung punya berbagai macam cara, misalnya dengan mendhaifkan dalil keharusan haul sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, jadi gini Pak Qardawi ya, zakat profesi itu wajib dan tidak harus dimiliki selama 1 tahun. Kenapa? Hadis-hadis yang mensyaratkan adanya haul dhaif. Kalau hadis dhaif nggak bisa dipakai. Jadi ngapain mesti ada haul-haulan segala? Orang hadisnya aja dhaif, gitu Pak. Nah pertanyaannya, kalau memang hadisnya dhaif, apa jadi harus ditinggalkan? Nah ini diskusinya panjang nih Pak, ngomongin hadis dengan fikih. Karena begini Pak, seluruh ulama sepanjang zaman 14 abad, apapun mazhabnya itu, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya tetap mensyaratkan harus ada haul. Walaupun ada yang bilang hadisnya dhaif, tapi tetap jadi syarat. Nah kan pinteran siapa nih? Pinteran Qardawi kah yang tiba-tiba saja mengatakan hadisnya dhaif, atau pinteran 4 mazhab sepanjang 14 abad lamanya? Ya kalau kita pakai pendapatnya kalangan-kalangan salafi begitu Pak ya, langsung habisin aja. Maksudnya ya udah berarti kan hadisnya dhaif, nggak usah pakai haul-haulan lah, gitu ya. Tapi jemaah sekalian, uniknya adalah kalangan salafi, ulama salafi modern sekarang, apa itu Bin Bas, apa itu Utsaimin dan yang lain-lainnya, malah mensyaratkan adanya haul. Padahal kata Qardawi hadisnya haul dhaif. Wah, puyeng-puyeng situ Pak, ya kan? Puyeng lah. Kata Qardawi hadisnya dhaif, gitu. Kata para ulama, bodoh amat, lu bilang dhaif, lu aja atur sendiri, pokoknya harus ada haul. Dari zaman dulu haul harus ada, nggak bisa enggak. Syaratnya memang harus dimiliki dulu selama 1 tahun, gitu Pak. Nah yang unik nih Pak, kalau kita compare langsung dengan ayat Quran sebagai sebuah studi kasus ya, gini Pak, di dalam Al-Quran tuh ada ayat bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang yaknizun dari kata kanzun. Apa itu artinya kanzun? Menyimpan, ya. Ini kan harta yang disimpan tuh namanya kanzun, atau menumpuk lah gitu, ya kan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menimbun-nimbun emas dan perak. Tsumma la yunfiqunaha fisabilillah, dan tidak mengeluarkan infak atau zakatnya di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Serem itu Pak. Emasnya akan dipanaskan, yuhma, sampai membara, lalu ditempelin di jidat, di perut, di punggung, sampai dikatakan sama malaikat, hadza ma kanaztum, ini loh yang dulu kamu timbun-timbun itu Pak. Nah, kata kanzun, timbunan, itu menunjukkan baru nyampe emasnya apa udah lama disimpan. Kalau dibilang menimbun Pak, orang baru terima emas, wah timbunan emas, enggak. Dibilang menimbun itu Pak, bertahun-tahun ditimbun itu Pak. Ya itu haul sebenarnya. Walaupun hadis itu dhaif, tapi hukumnya tetap harus ada, karena tidak harus lewat jalur hadis itu dong. Anda boleh aja dhaifkan tuh hadis, tapi hukumnya tetap ini. Kenapa? Karena kita nggak pakai jalur hadis itu. Siapa bilang jalurnya harus pakai satu itu hadis doang? Nah, kan kita jatuhin Pak kuda-kudanya semua. Dia bilang hadisnya dhaif. Ya, kita nggak pakai hadis itu kok, kita pakai dalil yang lain, pakai Quran lebih kuat. Walladzina yaknizuna, yang menimbun. Orang Pak kalau dapat emas hari ini nggak dibilang menimbun, itu namanya menerima. Nah kalau disimpan terus sampai setahun, nah itu baru namanya menimbun, yaknizuna. Paham nggak bahasa Arab? Kan gitu harusnya Pak. Ya cuman ya begitulah namanya diskusi kan Pak ya, harus tegas gitu kan. Baik jamaah sekalian, yang bagian C ketiga, intinya orang kaya wajib berzakat. Pak, kalau intinya orang kaya wajib berzakat, setuju dan tidak setuju Pak? Sebenarnya yang lebih tepatnya gini, intinya orang kaya harus berbagi, oke ya, walaupun tidak harus lewat jalur zakat. Nah ini Pak yang penting. Orang kaya kalau dia mau sedekah boleh nggak sih Pak? Boleh. Dia mau infak boleh nggak? Boleh. Dia mau wakaf boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia mau zakat, tar dulu. Kenapa? Karena zakat ada ketentuannya. Kalau nggak memenuhi ketentuan, ya nggak bisa dibilang zakat juga, ya kan? Misalnya nih Pak, contoh nih ya, studi kasus. Zakat hewan ternak itu kan hanya 3 Pak, kambing, sapi, unta, ya kan? Kambing nisabnya berapa? 40, sapi 30, unta 5. Oke, kalau orang punya kambing dipelihara 40 dia kena zakat, atau sapi 30 atau unta 5 ekor. Sekarang begini Pak, dia nggak punya kambing, sapi, unta, tapi dia punya ayam Pak 7.000 ekor. Banyak nggak Pak? Banyak kan? Banyak lah 7.000 ekor Pak, ya kan? Kira-kira kalau diduitin itu nilai 7.000 ekor berapa itu? Bisa jadi lebih banyak dari kambing, sapi, dan unta kan gitu. Ternyata kena nggak dia zakat Pak? Kena zakat nggak? Kalau mau dibilang kena zakat, oke, nisabnya berapa? Kalau kambing kan 40, kalau sapi 30, kalau onta 5, kalau ayam kan nggak ada. Terus mau kias kemana? Antara ayam dengan kambing gitu, ngarang kan namanya kan, mengkias sekena-kenanya aja gitu kan. Nah berarti kan nggak ada zakat Pak, karena emang Allah nggak kenain zakat gitu, oke ya. Tapi kalau orang kaya punya ayam 7.000 ekor, ya duitnya banyak Pak, dia mau nyumbang buat masjid boleh nggak? Boleh banget, ya kan? Buat anak yatim boleh nggak? Boleh. Masjid Pak, anak yatim, janda, ya kan? Boleh dong? Boleh. Gede nggak pahalanya Pak? Gede banget, gitu loh.
Justru kalau dia bayar zakat buat masjid malah kagak boleh, buat yatim apalagi kagak boleh, buat janda lebih nggak boleh lagi. Kenapa? Karena zakat dipasung hanya pada 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan tidak ada buat madrasah, buat masjid, buat pesantren. No, lil hasr. Innamas sadaqat, hanya dikhususkan buat 8 asnaf. Jadi Pak, orang kaya punya ayam 7.000 ekor, kalau kita paksa suruh bayar zakat, duitnya nggak bisa buat bikin pesantren Pak. Kenapa? Itu duit zakat, haram hukumnya untuk di luar dari 8 asnaf. Kecuali lu mau bongkar lagi tuh ayat, mau diijtihad-ijtihadkan lagi dengan dalil ini fisabilillah gitu kan. Tapi daripada puyang-puyang, dari awal udah kita bilang ini bukan zakat, tapi sebaiknya ada sedekah yang banyak, ya kan? Biar ayam yang 7.000 bisa bertambah jadi 20.000 ekor, kan gitu, biar berkah. Tapi ini zakat bukan? Bukan, dari awal bukan zakat, ini sedekah. Dan kalau sedekah Pak, ibarat kata karpet kita udah kagak enak nih Pak, kita ganti pakai duit, itu bisa nggak? Bisa banget. AC kita kurang dingin, ganti freonnya bisa Pak, ya kan? Mikrofon kita kurang bagus nih gitu kan, mana bunyi nganging-nganging mulu gitu kan, ganti dah gitu, bisa. Terlalu amat sangat bisa sekali. Tapi kalau pakai zakat, diskusinya panjang Pak. Mikrofon dari mana bisa ketemu dengan 8 asnaf? Asnaf yang mana yang jadi mikrofon? Fisabilillah? Enggak lah. Fisabilillah kan di zaman Nabi Pak. Fisabilillah itu kan orang yang mau jihad perang ke negeri kafir, dia mau bawa senjata nggak punya duit, beli dari uang zakat. Dia mau pakai baju besi nggak punya duit, beli dari zakat. Buat perang Pak, buat ngebunuh orang. Nah mikrofon buat ngebunuh orang dari mana? Ada juga berisikin orang gitu kan. Ya masa kita jihad pakai mikrofon? Enggak lah. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, sebenarnya bukannya nggak setuju kalau orang kaya tuh seharusnya berbagi, cuman jalurnya nggak harus zakat. Pertama, jalanannya emang nggak ada. Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih tidak pernah membuat rute itu. Ya sudah, nggak usah lewat situ. Tapi bahwa saya alhamdulillah rezeki lancar, saya pengen bersyukur. Terus caranya saya bersyukur, saya pengen bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya boleh-boleh aja, sangat bagus Pak. Contoh nih ya, saya punya duit, bukan duit Pak, saya punya tanah, halaman saya lebar. Tapi di balik tanah saya itu Pak, ada gang sempit banget Pak. Orang mau naik motor mesti gantian. Tuh lewat situ tuh Pak, tuh lewat motor gantian tuh Pak, ya kan? Gantian, saking sempitnya Pak. Saya yang punya tanah, ya udah dah, gua mundur 1 meter dia pada jalan lancar Pak. Dapat pahala nggak Pak? Lebih gede daripada zakat itu Pak. Kenapa? Karena orang yang lewat ngasih pahala ke kita. Dan orang yang lewat bukan hanya muslim, bisa jadi orang kafir lewat juga, anak kecil lewat juga, tikus got aja lewat situ Pak, gitu kan. Artinya itu semua adalah memberikan kebaikan pada kita. Lebih bagus membebaskan lahan biar jalanan lancar daripada bayar zakat yang hanya dibatasi kepada 8 asnaf kalau bicara dari segi manfaatnya. Dan semakin luas manfaatnya, pastinya pahalanya makin banyak. So kalau kita bilang tuh gang saya zakatin dah, zakat apaan tuh Pak? Jalanan, kan nggak ada nama zakatnya. Tapi kalau saya bilang fisabilillah, apa? Wakaf dah, ya kan? Pagar bongkar, mundur saya 1 meter, jalanan jadi lebar, orang pada lewat, gitu kan? Dapat pahala Pak. Setiap yang lewat, ting, masuk apaan nih? Pahala. Ada motor lewat lagi, ting, masuk lagi, motor banyak, tang ting terus Pak. Itu kita di kuburan pusing Pak, berisik nih, apaan? Pahala masuk mulu, gitu Pak. Iya kan? Coba Bapak kalau buat zakat ke yang tadi, yang 8 asnaf, belum tentu Pak, ya kan? Belum tentu. Kenapa? Karena dapat zakatnya kan setahun sekali, menjelang lebaran doang. Di luar itu kan nggak ada pahalanya. Tapi kalau jadi wakaf jalanan Pak, itu gede banget. Cuman kan umat Islam nggak bisa diajak berpikir begitu Pak, karena di kitabnya kagak ada. Oh kitabnya kuning Pak, kitabnya kuning, harusnya kitabnya putih yang lebih realistis dengan kekinian gitu Pak. Udah Isya ya? Udah ya, kita terus ini minggu depan ya. Cukup sampai di sini. Ini masih panjang sih Pak, tapi insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.